Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 4 Januari tahun 2024. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes bab 3 ayat 7 sampai 10. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran, dia adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa tetap berbuat dosa, dia berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yakni untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga setiap orang yang tidak mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan bersama 2 orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti Dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya
Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah to see, to listen, and to do. Perjumpaan kita dengan seseorang yang berkesan akan mengantar kita kepada kesediaan untuk membangun relasi yang baik. Relasi yang baik akan didukung oleh perkenalan kita yang mendalam akan orang yang kita jumpai. Tentu kita mengenal orang bisa melalui perjumpaan pribadi secara langsung, atau bisa juga orang lain yang mengantarkan kita kepada pengenalan akan seseorang. Hari ini, Injil berkisah tentang Yohanes yang memperkenalkan Kristus kepada murid-muridnya dengan menunjuk kepada mereka, "Lihatlah anak domba Allah." Ajakan "lihatlah anak domba Allah" berarti mengantar atau memperkenalkan atau mengarahkan murid-muridnya untuk mengenal lebih dalam siapakah Yesus sebenarnya. Saudaraku terkasih, aktivitas mengantar atau mengarahkan atau memperkenalkan juga berarti aktivitas atau tindakan menggembalakan. Demikianlah dalam hidup kita mengenal Kristus karena ada orang lain yang menggembalakan kita, memperkenalkan atau mengantar kita kepada Kristus. Itulah sifat sosial dari iman. Kita mengenal Kristus karena ada orang lain yang memperkenalkan Kristus kepada kita. Pada titik Yesus bertanya, "Apakah yang kamu cari?" adalah ajakan untuk mengenal Yesus secara pribadi dan mendalam. Niat, gerak maju, intensi dan kebutuhan perjumpaan adalah cara kita datang kepada Yesus untuk menemukan jawaban apa yang kita cari bila kita ingin mengikuti Yesus. Kita akan mengenal Yesus secara lebih dalam bila kita mau tinggal bersama Yesus. Tinggal bersama berarti mendengarkan apa yang Yesus katakan, melihat apa yang Yesus lakukan, dan ikut melakukan apa yang Yesus lakukan. Itulah cara kita menjadi murid Yesus. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian pesan Injil bagi kita adalah menyadari diri bahwa kita mengenal Kristus karena ada orang lain yang memperkenalkan kita kepada Kristus. Jika demikian, maka kita perlu membangun sikap dan kesadaran bahwa kita pun dipanggil untuk menjadi gembala dengan mengantarkan orang lain kepada Yesus. Injil juga mengajak kita untuk menyadari iman itu bersifat sosial, bukan hanya urusan pribadi. Dengan demikianlah kita menjadi berkat bagi banyak orang melalui tugas dan perutusan dan peran kita masing-masing. Kita juga mampu menjadi saksi dan menjadi berkat bagi orang bila kita tinggal bersama Yesus dengan setia, melihat, mendengar dan melakukan apa yang dikehendaki Yesus sesuai sabdanya. Semoga demikian. Amin.